dalamnya. Salah satunya hari ini adalah Mas Ardi. Jadi Mas Ardi hari ini hadir, kita mau ngobrolin soal microservices software arsitektur, modular arsitektur implementasi di Dana Mobile Native SDK. So hari ini Mas Ardi, kita kenalan dulu sedikit. Coba gue bacain dulu bionya ya, bionya nih ya. Jadi ini sangat menarik guys. Jadi Mas Ardi ini seorang maestro software engineer yang aku bisa bilang dia adalah salah satu Genesis engineer-nya di Dana Indonesia. Genesis itu maksudnya dari awal berdiri banget dia udah join gitu ya. Kenapa? Nanti gue ceritain. Jadi beliau ini adalah lulusan dari UGM. Kemudian perjalanan dimulai sebagai software engineer di Ice House gitu ya. Dan sekarang itu sebagai iOS apa namanya? iOS di Dana Indonesia gitu. Sorry, staff engineer mobile mobile front end gitu ya. Tapi dari sepanjang karirnya kurang lebih 6 tahun, dia tidak pernah beranjak dari satu perusahaan di mana Ice House ini memang apa di-acquire oleh Dana gitu ya. Jadi bisa dibilang hari ini kayaknya Mas Ardi itu orang yang paling ngerti dalemannya Dana dari awal ngebangunnya kayak gimana gitu ya. Jadi bakal banyak banget sharing yang pengalaman gitu ya, seluk-beluk yang bisa teman-teman tanyain gitu. Karena Mas Ardi sekarang tuh nggak cuma ngoding aja, tapi juga Mas Ardi tuh responsible untuk ngeliatin kayak produk secara keseluruhan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nggak cuma tim aja gitu kan, jadi seluk-beluknya dia yang ngerti gitu. Jadi dia suhu bisa dibilang kayak gitu ya untuk apa namanya si mobile front end ini. Oke guys, kita langsung kenalan aja. Hai Mas Ardi. Halo, Michelle. Oke, Mas Ardi. Oke, sebelum mulai nih Mas Ardi boleh kasih overview sedikit nggak apa sih hari ini run-through-nya lah ya. Keseruannya bakal ngobrolin apa aja sih? Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrol terkait eh mungkin case-nya akan contoh kasusnya itu di Dana SDK penerapannya di iOS gitu ya. Tapi secara konseptual itu juga berlaku untuk front end, terutama di front end gitu ya, baik Android ataupun web. Tetapi pelajaran menarik juga bisa diambil oleh backend developer atau dari tim lain atau siapapun yang tertarik dengan software arsitektur. Oke, Kurang lebih begitu. bakal menarik ya software arsitektur nih soalnya ngobrolin ini udah mulai high level ya bisa dibilang. Oke, teman-teman kalau gitu Mas Ardi silahkan sharingnya dimulai dan teman-teman enjoy the session ya. Hopefully you get a lot of takeaways today. Thank you, silahkan Mas. Baik. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Alkemi yang udah mengundang saya di sini untuk sharing sedikit terkait implementasi modular arsitektur di Dana Indonesia dan mungkin untuk dalam kita sharing apa yang pernah kita lakukan, mungkin ada informasi atau pelajaran yang teman-teman bisa ambil dari sini, gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, ya, saya Ardi, biasa dipanggil Ardi. Saat ini roles-nya itu sebagai staff engineer dengan bidang mobile front end. Jadi sebelumnya memang lebih banyak mengurusi iOS, tapi sejak di role ini juga mengurusi platform lain yang ada di front end ya. Jadi kayak web, Android dan iOS itu sendiri, gitu. Nah, jadi kita bikin sebuah tim baru di Dana namanya Developer Experience. Jadi ini adalah tim yang mengurusi Dana Apps itu secara keseluruhan gitu ya, secara platform. Eh, Mungkin ini nggak umum untuk di perusahaan yang punya eh, jumlah tim yang nggak terlalu banyak, tapi karena Dana sekarang sudah 6 tahun, jumlah engineer-nya front end itu ada hampir 200 gitu ya. Jadi ada tim yang ngurusin fitur, login, payment, dan lain-lain. Nah, tapi mulai banyak nih muncul stability issue di dalam aplikasi. Jadi kita dari developer experience team, salah satunya coba tackle masalah masalah secara keseluruhan gitu ya di dalam aplikasi. Nah, saya join di Dana sejak 2017 ya seperti setelah diperkenalkan tadi. Eh, Sebelumnya saya join di sebuah software house bernama S House, tapi di 2017 orang-orangnya diakuisisi oleh Dana untuk menjadi karyawan pertama. Jadi ya bisa dibilang sampai saat ini saya belum pernah pindah perusahaan gitu. Jadi ikut serta mengembangkan aplikasi Dana, baik aplikasi dananya itu sendiri ataupun juga dulu saya ikut
bantu bikin aplikasi Tix ID. Jadi kalau teman-teman tahu Tix ID itu juga lahir dari engineers di Dana juga gitu ya, sebelum mereka terpisah menjadi perusahaan sendiri gitu. Oke, ya. eh Agenda pada hari ini, mungkin kalau teman-teman yang pernah dengar tentang microservice gitu ya, mungkin lebih familiar istilah ini di back end gitu. Microservice di mana nanti kita akan review sedikit. Nah, cuman gimana sih kalau microservice itu penerapannya di mobile app? Kemudian yang kedua, Dana itu sendiri kan juga terbagi atas berbagai banyak produk gitu ya. Nah, salah satunya adalah SDK. Nah, apa sih ini dan bagaimana cara menggunakannya gitu kalau teman-teman bertindak sebagai eh, aplikasi lain merchant yang ingin terintegrasi dengan Dana Indonesia. Kemudian perjalanan seperti apa, evolusi dari arsitektur kita, dan terakhir demo gitu. Nah, namun sebelum lanjut nih, pengen survei sedikit. Teman-teman nanti bisa komen di chat atau kasih reaction aja gitu ya. Ada nggak nih teman-teman yang backgroundnya sebagai mobile engineer? Mungkin development aplikasi Android, iOS, baik native ataupun pakai React Native, Flutter. Ada? Oke. Hmm. Nah, halo Mas Iqbal. Oke, pernah ada yang punya pengalaman gitu ya. Oke. Kalau backend, nah biasanya backend lebih banyak nih. Oke, halo, halo, halo. Oke. Nah, ada React Native, ada backend, ada iOS juga. Nice. Ada eh, web frontend. Nah, web frontend pasti biasanya juga banyak banget. Nah, eh, kalau di luar developer, ya ini kan nggak mesti developer doang juga gitu ya. Ada mungkin background-nya teman-teman dari mana aja? Ada project management kah, atau QA, atau eh oke, ada QA, ada React Native Flutter, teknik support network, dan QA. Sip, mantap, beragam. It's okay. Jadi secara teknis mungkin saya akan contohkannya itu di iOS, tapi secara pengetahuannya secara arsitektur itu berlaku juga untuk bahasa pemrograman dan platform yang lainnya gitu. Oke, let's start. Oke, jadi ya microservice lebih umum terdengar ketika teman-teman bicara di backend gitu ya, di mana setiap instance dari modul backend itu dipecah menjadi berbagai macam independent service gitu, dan antar service itu berkomunikasi lewat API. Sehingga ada istilahnya dari dulu kalau server itu kayak monolith aja gitu ya, satu code base, satu backend service, sekarang itu udah dipecah-pecah. Tujuannya yaitu supaya kalau satu service mati, ya yang lainnya masih bisa jalan gitu. Atau kalau ada satu service, satu fitur yang bermasalah, nggak ikutan bikin problem di service dan fitur yang lain. Nah, biasanya di backend itu setiap service itu akan dideploy di server yang berbeda gitu. Nah, eh, tapi kalau di mobile app development, seperti teman-teman tahu, app development itu hanya akan menghasilkan satu package. Nah, kalau di Android ada file.apk gitu ya. Kalau di iOS itu ada file.ipa. Nah, inilah yang akan disubmit ke App Store gitu. Dan nanti user akan mendownload file ini untuk diinstal di app mereka. Jadi ya nggak bisa nih service-nya itu di-deploy di server yang terpisah-pisah kalau dalam konteks mobile app development. Nah, jadi microservice di development mobile native atau mobile app pada umumnya itu nggak diterapkan di deployment, tapi konsep microservice itu kita adopsikan di mana menjadi sebuah proses untuk memecah code base dari suatu aplikasi mobile menjadi multiple modules gitu. Nah, jadi
berbagai macam satu code base ini yang biasanya kalau perusahaan untuk ukuran dana itu kan fiturnya udah makin banyak ya. Ukuran itu akan sangat besar sekarang, itu line of code-nya udah ratusan ribu dan size dari aplikasinya itu juga udah sangat besar gitu. Jadi kita pecah untuk berbagai manfaat gitu ya, menjadi modul-modul yang terpisah. Nah, modul-modul ini nanti akan dikombinasikan lagi untuk menjadi satu package di dalam main code base utamanya. Nah, proses seperti ini lebih dikenal dengan modular architecture di mobile app development. Jadi konsepnya mirip seperti microservice di backend, tapi ada sedikit perubahan gitu ya. Kalau pada akhirnya nanti modul itu nggak dideploy terpisah gitu, tapi tetap dijadikan satu package lagi gitu. Nah, jadi lebih lengkapnya, modular arsitektur itu sebuah konsep di mana kita nge-extract kode-kode yang awalnya dalam satu code base, kalau di GitHub itu jadi dalam satu repository gitu ya, menjadi beberapa macam modul gitu. Nah, tujuannya bagi kita, yang pertama adalah untuk nge-reduce build time dari main app. Karena dengan semakin banyaknya lines of code dari suatu fitur, itu kan kita perlu nge-compile ya kode itu. Jadi ketika di-compile, kalau line of code-nya udah sangat banyak, ya compile-nya itu bisa lama, bisa 15 menit, 30 menit, 1 jam gitu bahkan. Kalau aplikasinya udah sangat besar. Nah, dengan kita pecah-pecah jadi modules yang beragam, kita bisa misalkan nih kalau ada tim yang cuman ngurusin fitur login, maka dia cuman perlu nge-compile modul login doang gitu. Sehingga ya lebih cepat gitu instead of harus nge-compile semua code, ya dia cuman butuh nge-compile modul login doang, kode yang di login doang. Nah, kemudian complexity dari code bisa dikurangi juga karena sudah dipecah-pecah jadi isolated gitu ya. Untuk satu fitur sudah terisolasi dari modul yang lain. Kemudian juga bisa di reusable by many teams, jadi kita bisa ekstrak, misalkan ada bagian kode nih yang bisa digunakan oleh banyak tim. Nah, jadi masing-masing tim nggak perlu nulis ulang nih, mereka tinggal import aja modul yang tersebut, jadi bisa di reuse. Kemudian yang keempat nih yang penting juga itu untuk nge-decentralize development dari masing-masing tim. Jadi masing-masing tim itu bisa bekerja di code base yang terpisah. Karena begini, ketika em, tim yang berbeda-beda bekerja dalam satu code base yang sama, itu akan sering muncul kalau di kita bilangnya code kesenggol. Nah, dia mau ngubah fitur login nih, ternyata fitur registrasinya juga kesenggol, sehingga nggak cuman ketika login ada masalah, registrationnya juga bermasalah gitu. Nah, ini sering terjadi. Nah, kalau udah dipisah nih antara modul login dan registration, kemungkinan itu jadi semakin kecil karena code-nya sendiri itu udah terpisah tempat gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk modular arsitektur yang ada di Dana iOS gitu ya. Dan Android komposisinya juga mirip, eh, yaitu di paling bawah kita punya layer namanya komponen layer, sorry, core layer, di mana ini nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut. Kemudian di atasnya itu juga ada eh, komponen layer, kemudian lebih di atasnya lagi ada flow layer, ada app layer, kemudian sejajar dengan app layer ini ada namanya use case layer. Nah, penjelasan masing-masingnya, jadi kita mulai dari bawah gitu ya. Core layer ini apa sih? Jadi, oke, core layer ini merupakan sebuah komponen dari eh, paling bawah yang ada di konsep modular arsitektur, di mana modul-modul yang ada di sini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan hardware. Nah, biasanya ini kita contohnya itu kayak modul location untuk get location dari device. Nah, jadi kita wrap ke dalam sebuah modul. Nah, biasanya ini juga untuk melakukan device basic functionalities gitu ya, ataupun juga untuk nge-wrap third party libraries kita. Misalkan kita punya third party library namanya Mixpanel untuk tracking gitu. Nah, kita bisa bikin wrappernya dan kita taruh di dalam kondisi core layer. Nah, kemudian di layer di atasnya itu adalah komponen layer. Nah, di sini kita bisa
bikin sebuah modul yang berfungsi untuk suatu tujuan bisnis gitu. Nah, bisnis ini artinya ya flow dari sebuah fitur dari tim bisnis pengennya ada fitur untuk melakukan sinkronisasi kontak dari aplikasi user gitu. Nah, kita bisa bikin modul untuk syncing kontak dari aplikasi ke server gitu misalnya. Atau modul komponen untuk nge-decode QR code. Kalau di Dana kan kita nge-scan QR kris gitu ya. Jadi kita bisa bikin modul decode. Atau juga bisa komponen layer ini itu jadi sebuah UI komponen gitu yang bisa dipakai di banyak tempat. Misalkan loading loading node ini maksudnya kan kalau di app kita suka ada UI yang muncul loading muter-muter gitu kan ya. Nah, biasanya ini kita bisa jadiin satu modul sehingga nih baik tim yang ngurusin login, tim yang ngurusin payment, tim yang ngurusin beli pulsa itu bisa pakai modul yang sama gitu, code yang sama. Jadi mereka nggak perlu bikin ulang masing-masing. Nah, kemudian jadi di Dana Indonesia itu ya, ini kan ada garis biru dan ada garis hijau gitu ya. Jadi di Dana itu produknya itu ada dua. Ada Dana SDK, jadi yang hijau ini itu adalah modul-modul Dana SDK, dan ada Dana iOS app nih, Dana yang teman-teman download di App Store itu punya layer tersendiri. Nah, jadi antara Dana iOS app dan Dana SDK itu mereka bisa saling sharing komponen layer dan core layer modules gitu. Jadi mereka bisa saling menggunakan. Nah, karena kita pisahin nih, kalau untuk Dana iOS, mereka itu punya layer yang namanya flow layer dan app layer. Flow layer ini berfungsi untuk membungkus, misalkan fiturnya login gitu ya. Jadi di sini ada login modul, ada payment modul, ada scan modul, di mana di dalamnya ada navigasi halaman-halaman yang mulai dari halaman masukin input PIN misalkan eh, sampai berhasil login gitu. Dan flow layer ini bisa menggunakan komponen layer dan core layer yang ada di dalamnya. Nah, dalam konteks Dana SDK, kita menyebutnya dengan use case gitu. Jadi fitur itu kita bilang dengan use case. Jadi use case ada berbagai macam use case yang ada di eh, Dana Indonesia, di Dana SDK yang bisa nanti digunakan di dalam aplikasi-aplikasi merchant kita. Oke. Nah, di hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang Dana SDK. Jadi kita akan berbicara tentang use case layer dan komponen dan core layer yang ada di sini. Tapi kita akan perkenalan dulu dengan Dana SDK itu perjalanannya seperti apa dan bagaimana modular arsitektur itu bisa membantu kami untuk memudahkan pengembangan pengembangan Dana SDK dan bisa memudahkan menyesuaikan kebutuhan dari merchant sendiri. Jadi, nah sebelum itu kita jelaskan dulu kalau Dana SDK itu adalah sebuah komponen, sebuah modul yang digunakan oleh merchant apps seperti KFC atau Bukalapak eh, agar bisa terhubung dengan server Dana. Jadi, untuk berbagai macam manfaat, KFC apps, Bukalapak apps, dan beberapa apps yang lain itu nggak langsung nih nembak API Dana, tapi kita jembatani dulu dengan Dana SDK. Nah, kenapa sih merchant apps menggunakan Dana SDK? Kenapa nggak langsung call API ke backend aja? Nah, jadi eh, Dana SDK ini salah satu cara untuk terintegrasi dengan Dana ya. Kita juga punya produk lain yang produk backend gitu ya, namanya IPG atau Internet Payment Gateway, di mana merchant itu bisa call API langsung ke backend. Nah, tapi beberapa merchant tertentu punya kebutuhan khusus yang tidak bisa di apa yang tidak bisa diselesaikan kalau menggunakan IPG tadi. Contohnya yaitu kalau merchant ingin punya API yang dapatin dana balance tapi UI-nya itu dibikin sendiri gitu. Nah, jadi misalkan nih untuk case di Bukalapak
mereka dengan menggunakan Dana SDK, mereka nggak perlu call API langsung ke Dana. Nah, tinggal ke backend-nya Dana, tinggal lewat API yang disediakan oleh Dana SDK ini untuk mendapatkan balance dalam bentuk result string misalnya. Tapi UI-nya bisa dibikin sendiri oleh merchant Bukalapak itu. Nah, yang kedua, banyak use case juga yang kita provide kepada merchant seperti untuk authentication, untuk login atau register, payment, terus mendapatkan informasi dari user, scan QR, payment QR, KYC. Jadi banyak use case yang bisa digunakan. Nah, yang paling penting adalah kenapa Dana SDK ini cocok untuk beberapa tipe merchant, yaitu karena Dana SDK ini lebih secure dibanding API call langsung. Karena merchant apps yang menggunakan Dana SDK itu mereka nggak akan call API langsung ke backend, akan lewat Dana SDK dulu. Nah, sehingga bagi perspektif Dana, API call-nya itu nggak secara langsung nih dari merchant apps. Kita bisa menambahkan di Dana SDK ini security improvement yang lebih kuat gitu. Nah, jadi kita bisa menyembunyikan API kita, detail API-nya seperti apa, karena dibungkus oleh SDK kita, dan ini akan lebih secure karena dari merchant nggak perlu tahu dan nggak perlu tahu apa API-nya, sehingga bisa lebih memudahkan gitu. Dan juga karena sudah untuk API kali itu sudah di-handle di dalam Dana SDK, merchant nggak perlu repot-repot lagi nih untuk melakukan API call secara masing-masing dari aplikasi mereka sendiri. Sehingga proses integrasi ke server Dana untuk melakukan proses pembayaran itu bisa lebih cepat. Nah, ini juga integrasi ya yang tadi barusan saya bilang kalau integrasinya itu bisa lebih mudah. Jadi kalau kita integrasi lewat API call ya berarti kan merchant itu harus bikin harus confirm dengan spek API dari servernya Dana gitu kan. Harus bikin network API call, harus susun request-nya sesuai yang dimau oleh API call dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan Dana SDK itu kita sudah siapkan ini dependency manager ya kalau yang ada di iOS namanya Cocoa Pods. Mungkin ini sepadan kalau di web itu NPM atau di Android itu Gradle. Nah, kalau di iOS itu namanya Cocoa Pods gitu. Nah, jadi dengan kita register Dana SDK ini di dependency manager, nah itu nanti udah bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam SDK untuk melakukan berbagai macam kebutuhan. Nah, jadi ada beberapa arsitektur nih evolusi dari Dana SDK dari monolith menjadi microservices. Nah, dan ada beberapa macam tools dan proses yang terlibat di sini. Nah, jadi awalnya eh, Dana SDK itu kita bikin untuk merchant Bukalapak gitu. Di mana awalnya kita menggunakan monolith arsitektur, di mana semua kode itu hanya ada di dalam satu package gitu ya. Ini untuk berbagai macam fitur, login, melakukan pembayaran dan lain-lain. Dan si satu package ini tuh mengimport gitu ya third party library kita dari partner kita eh, yang lumayan cukup banyak. Jadi multiple use case di dalam single code base dan kemudian frameworknya ini tuh kita belum bikin integrasiin dengan dependency manager nih. Jadi kita kirim biasanya lewat lewat via email atau lewat chat group. Jadi agak repot kan ya, kita udah bikin package terus harus kontak manual gitu ke developer di Bukalapaknya. Nah, kemudian evolusi dari situ setelah Bukalapak ada merchant lain nih yang mau integrasi sama Dana. Waktu itu ada KFC gitu. Nah, gimana ya biar kodenya Bukalapak itu kalau ada merchant baru tetap bisa kita pakai, tapi kebutuhannya beda-beda. Bukalapak KFC ini ada nggak perlu fitur tertentu gitu. Nggak mungkin dong kita kasih kode Bukalapak ke KFC gitu. Maka kita pecah nih dari yang monolith tadi, kita pecah jadi berbagai macam modul gitu. Ada use case modul, ada core modul,
dan yang connect ke third party library. Jadi bisa dilihat ini kalau use case ini akan connect ke modul-modul core tertentu gitu ya. Nah, jadi satu eh, kita bisa bikin modul yang kodenya tadi ada di Bukalapak, kita pecah dan kita bisa gunakan untuk KFC atau merchant-merchant lain gitu. Nah, dari sini kita ngasilin dua SDK baru gitu ya. Dana KFC untuk KFC App, di mana use case yang mereka perlukan itu merchant binding, user, dan payment QR. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan dari banyak use case, tapi nggak semuanya nih KFC pakai, dia cuma pilih 3. Nah, terus ada juga Blumart dulu waktu Blumart masih ada app-nya ya, sekarang udah eh, sudah nggak beroperasi lagi. Jadi waktu itu menggunakan modul authentication, cashier pay, dan user info ini untuk jadi berbeda-beda dalam menggunakan use case dari Dana SDK. Nah, jadi kalau model kayak gini, setiap ada merchant baru, maka kita harus assembling lagi nih. Tadi kan kita use case-nya udah kita pecah ya jadi modul A, B, C, D, E, F. Tapi kita setiap ada merchant baru, kita harus bikinin lagi satu penampung code base untuk penampungnya gitu ya. Terus kita ambil use case mana yang mereka mau, terus kita deliver. Nah, misalkan nih dalam 1 bulan ke depan kita mau integrasi sama 50 merchant. Berarti tim iOS itu harus bikin 50 eh, kit ini, 50 dana kit gitu, 50 eh, SDK baru untuk masing-masing merchant. Tentu sementara untuk tim iOS yang mungkin cuma 5 orang untuk ngurusin dana SDK ini nggak mungkin kan dalam 1 bulan bisa bikin walaupun cuma assembling gitu aja ya ngambil dari code base yang udah ada eh, terus dibikinin satu wrapper gitu, terus deliver ke masing-masing merchant. Nah, ini solusinya tidak scaling gitu karena yang dikerjakan oleh engineer itu sebenarnya repetitif gitu kan, itu aja untuk ngebundle modul-modul. Nah, jadi kita kepikiran nih gimana untuk mengatasi masalah ini. Jadi kita bikinlah sebuah tools. Tadi kan tiap kalau ada merchant baru, engineer mesti bikin wrappernya, terus masukin use case yang merchant itu mau ke dalam wrapper itu, terus deliver wrapper ini ke apa ke merchant. Nah ini kan proses yang sebenarnya bisa diautomasi. Maka kita bikinlah sebuah CI/CD tools yang kita namakan Builder Automation Engine, di mana ini adalah tool yang membuat integration kit gitu di mana dari merchant nanti mereka bisa memilih use case yang mereka mau dan mesin ini nanti akan nge-generate integration kit untuk mereka. Jadi misalkan aplikasi A mau bikin integration kit Dana untuk mereka, mereka tinggal masuk ke dashboard merchant developer tool ini, pilih use case yang mereka mau. Nah, maka nanti akan keluar merchant A kit gitu yang bisa mereka gunakan di aplikasi mereka. Nah, tapi ini jadi problem juga nih. Misalkan nanti ada puluhan merchant yang mengakses builder automation ini gitu. Nah, tentu kita harus bikin infrastruktur yang besar gitu ya. Kemudian kita harus atur akses manajemennya dari tools builder ini supaya builder KFC nggak bisa akses uh, integration kitnya Blumart gitu misalnya. Nah, dan kita mesti maintain, misalkan ada 50 merchant, mereka akan nge-generate menjadi 50 eh, integration kit. Walaupun generate-nya itu udah automated pakai builder ini, tetap aja nanti akan menghasilkan 50 integration kit yang kalau ada masalah, engineer iOS itu harus secara manual untuk ngecek masing-masing integration kit itu satu persatu. Nah, terus kita menjadi berpikir dari situ kita evaluasi lagi gitu kan approach dengan builder ini dan kita lihat masing-masing developer itu masing-masing merchant itu mereka tuh kayaknya kita melihat tadi kan ada banyak pilihan use case ya. Ada berbagai macam use case.
Nah, kita melihat kayaknya mereka ini selalu memilih tiga hal nih. Setiap merchant itu pasti memilih ada authentication, ada cashier pay, ada user. Jadi authentication untuk login atau register, cashier pay ini untuk melakukan pembayaran gitu menggunakan dana, user ini untuk dapatin user infonya dana kayak balance ataupun KYC status dan lain sebagainya. Jadi kita relax nih kalau tiga hal ini adalah basic functionality setiap merchant. Nah, kemudian beda antar integration kit antara KFC dengan Bukalapak, dengan Blumart, dan merchant-merchant yang lain itu sebenarnya cuman ada di dalam satu file yang bernama merchant config ini. Jadi di dalam sini itu ada token ataupun API key gitu ya yang kita gunakan untuk mengidentifikasi merchant tersebut. Jadi kayak apa KFC itu dikasih token 123 gitu yang Bluma dikasih 456. Nah, bedanya itu aja nih. Nah, sehingga kita pikir ya udah kalau gitu ya udah kita bikin satu modul aja. Kita bikin modul namanya Danakit General gitu ya, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang wajib dimiliki ini. Tapi kalau user itu mau pilih modul-modul di luar tiga ini, maka bisa opt-in istilahnya. Jadi mereka bisa daftarin kalau mereka mau payment QR misalnya. Salah satu aja dari tiga ini mau semuanya atau nggak mau tiga-tiga ini sama sekali. Jadi bisa cuman pilih mandatory use case modules aja. Nah, hal ini bisa terjadi hanya karena kita sudah menerapkan modular arsitektur, di mana modul itu udah dipecah-pecah. Kalau code base-nya masih satu nih, nah merchant kan nggak bisa kan milih satu-satu kayak gini mau pilih payment QR atau enggak. Karena kalau code base-nya masih satu, ya berarti semua ke-66 modul ini tuh merchant harus pakai sehingga app size-nya jadi gede. Padahal kan mungkin Bukalapak dia perlunya cuma payment QR, dia nggak perlu yang dua yang lain. Nah, sehingga mubazir kan ada code scan QR dan KYC ini di dalam satu SDK sehingga app size-nya jadi lebih gede. Nah, dengan adanya modular arsitektur dan kebebasan developer untuk merchant untuk memilih modul mana yang mereka mau, ya sehingga lebih efisien gitu. Dan ini adalah berkat penerapan modular arsitektur. Nah, jadi nanti di masa depan ketika ada merchant baru yang ingin terintegrasi ke Dana lewat Dana SDK, mereka tinggal integrasi via dependency management aja. Kalau di case iOS menggunakan Cocoa Pods, dan ini akan dari Dana akan memberikan satu modul aja, namanya Dana Kit General, bisa dipakai oleh semua merchant. Jadi one repo dan one framework bisa digunakan oleh semua merchant dan delivery-nya itu bisa melalui kok dependency management sehingga nggak perlu lagi nih kirim via email atau via chat. Nah, dan ini tuh adalah konsep yang umum digunakan oleh eh, vendor-vendor yang lain atau SDK yang sering kita gunakan kayak Firebase gitu, bisa lihat dari teman-teman di front end biasa menggunakan gitu ya. Firebase itu kan cuman ada satu modul, eh, tapi kita bisa pilih modul-modul yang opsionalnya gitu. Konsepnya sama seperti eh, di SDK yang lain. Nah, jadi ini kalau untuk di iOS ngintegrasiin Dana itu cukup mudah. Kalau teman-teman lihat di sini, eh, yang mandatory itu tinggal nambahin Dana Kit aja. Nah, ini nanti akan dapat yang main use case tadi. Tapi kalau misalkan merchant itu perlu eh, modul KYC, ya dia tinggal nambahin port Dana Kit KYC. Yang dua di bawah ini bisa dihapus. Atau kalau mau tiga-tiganya bisa ditambahin tiga-tiganya. Dan nanti untuk menjadi pembeda terus gimana ngebedain antara dana kit yang digunakan oleh KFC sama Bukalapak ya nanti tinggal di dalam apa token yang ada di dalam merchant config-nya ini nih nanti token antara KFC dengan Bukalapak tentu akan berbeda. Nah terus
tadi kan kita udah punya builder nih untuk ngebikin eh, eh, integration kit. Nah, maka ini tetap berguna. Jadi nanti kalau misalkan eh, Dana Kit ini ada update, udah nggak perlu dilakukan secara manual lagi nih. Kita tinggal setup sesuatu konfigurasi di builder, nanti dia akan nge-generate dan nge-update Dana Kit yang baru. Mungkin untuk nambahin modul baru atau nambahin use case. Eh, nggak perlu langsung mengubah di code base-nya, tinggal melakukan setting di buildernya aja. Nah, sorry. Oke, demo sedikit. Jadi ini misalkan iOS app gitu ya, di mana merchant ini udah terintegrasi dengan Dana Kit gitu. Nah, tapi dia juga pengen mengintegrasi dengan use case yang lain, yaitu ada KYC, payment QR, dan scan QR. Nah, dia tinggal yang optional tadi dihapus, terus di-build ulang. Jadi kalau di iOS dengan command port install gitu ya, dia akan mendownload modul-modul yang optional tadi, ada Dana Kit, KYC, payment QR, dan scan QR. Nah, nanti setelah balik ke app, eh, scan QR itu udah bisa digunakan nih. Jadi tadi ini kan error gitu ya. Nah, sekarang eh, udah bisa diimport dan ketika di-build itu kita lihat dia harusnya sudah tidak error lagi. Gitu. Nah, dan ketika functionality dari modul-modul ini dipakai, yang optional tadi itu sudah bisa digunakan. Oke. Nah, selain di presentasi, saya juga nge-generate artikel dari hal yang udah saya sampaikan sebelumnya. Nanti bisa diakses melalui Medium Dana Engineering. Demikian dari saya sharing session tentang penerapan microservice di Dana SDK. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi untuk penjelasannya hari ini. Oke, guys, semoga teman-teman mendapatkan sesuatu ya. Dan ini kita lihat ya. Mari kita lihat apakah sudah ada pertanyaan. I believe sudah ada banyak pertanyaan nih. Oke, ini ada satu pertanyaan di Slido, teman-teman. eh Mas Ardi katanya, apakah ada biayanya jika merchant mau menggunakan SDK Dana? Atau Ya, bagaimana cara kerjasamanya? baik. Oke, jadi secara bisnis itu ada skema eh, eh, fee-nya gitu ya. Jadi pembayarannya itu bukan pas integrasi, tapi nanti ketika ada transaksi. Eh, dan setahu saya itu bisa apa? Bisa dibicarakan gitu ya secara negosiasi dengan tim bisnisnya Dana. Cara kerjasamanya, teman-teman tinggal buka dana.id. Nanti di sana ada section untuk terintegrasi dengan Dana sebagai merchant. Nah, di situ bisa dibicarakan bagaimana model integrasinya, mau menggunakan. Tadi kan Dana SDK ini hanya salah satu ya, salah satu cara untuk terintegrasi dengan Dana. Ada lagi, biasanya lebih banyak digunakan itu yang IPG. Jadi bisa juga menggunakan solusi itu kalau memang lebih cocok model seperti itu untuk merchant yang teman-teman punya gitu. Jadi tinggal buka dana.id, nanti ada informasi untuk cara terintegrasi di Dana. Biayanya sesuai negosiasi di sana, tapi setahu saya itu ada sharing fee-nya gitu ya dari setiap transaksi yang dilakukan. Oke. Oke, semoga menjawab ya Mas Anonimus ya. Oke, next ini ternyata banyak yang di chat. Oke, Mas, ada yang nanya mengapa tidak menggunakan API saja? Oke, ya. Jadi ini ter- tujuannya adalah sesuai kebutuhan gitu ya, Mas. Jadi API kita gunakan juga. Jadi ada produk namanya di Dana IPG gitu ya, Internet Payment Gateway yang memang integrasinya itu menggunakan API server gitu. Nah, tapi ada nih beberapa merchant yang kita ingin provide
capability yang API nggak bisa lakukan. Contohnya, di presentasi saya tadi ada use case salah satunya namanya KYC. Nah, KYC ini kan kalau teman-teman mau jadi dana premium gitu kan harus melakukan proses KYC dulu gitu ya. KYC ini berarti kan akan memunculkan layar kamera untuk apa? Memverifikasi wajah dengan KTP misalnya. Nah, kalau kalau via API, artinya kan si merchant itu harus bikin UI yang ngambil kamera, terus nge-capture kamera, nanti image-nya ini dikirim ke server Dana gitu. Jadi kan merchant ini jadi lebih repot nih ngodingnya karena harus bikin UI dulu untuk nge-get kamera, foto dari user. Nah, dengan Dana SDK ya udah Dana aja yang bikinin. Kita bikin modul KYC, di dalamnya udah ada code untuk munculin layar kamera, terus ngefoto. Nah, nanti fotonya langsung dikirim dari Dana SDK ke backend-nya Dana. Jadi memudahkan dari developer gitu. Jadi poinnya adalah dengan SDK ada functionalities yang tidak bisa digunakan oleh backend API gitu ya. Dan ini case-nya biasanya nggak diperlukan oleh merchant, semua merchant, hanya merchant tertentu yang biasanya membutuhkan ini. Gitu kurang lebih. Oke, semoga menjawab ya Mas Junior. Karena Mas Junior ada pertanyaan berikutnya itu API versus SDK apa kelebihannya? Tadi udah ada ya, berarti udah tercover ya. Oke, Mas Junior kalau ada pertanyaan langsung apa raise hand juga boleh ya. Oke, ini dari ada Mas Aryansyah nih. Mas Aryansyah bilang tertarik dengan proses agregasi komponen-komponen di app player-nya sampai bisa jadi satu code base ketika Oke, deploy atau rilis. oke. Oke, tapi itu bukan pertanyaan ternyata ya. Tapi boleh saya apa? Saya komentari. Dulu. Jadi memang menarik Mas. Misalkan Mas mau mengimplementasi modular arsitektur di codebase-nya Mas. Jadi Mas perlu identifikasi dulu nih. Sekarang ini codebase-nya Mas Aryansyah ini itu functionalities-nya apa aja. Nah, terus coba mapping. Ada folder. Biasanya kan kalau codebase kita bagi capaiannya by folder gitu ya. Ada folder A, ada folder B. Nah, ini tuh masuknya ke layer yang mana? Nah, setelah kita mapping, barulah dipecah-pecah menjadi modul-modul tertentu gitu. Nah, biasanya sih yang umum itu kalau di mobile app development tuh modul foldernya itu ada folder fitur, folder login, folder payment, folder apa beli pulsa misalnya. Nah, tapi ada juga modul-modul yang lebih general kayak modul network, modul untuk API call, modul untuk komponen UI. Nah, jadi identifikasi dulu, coba pecah. Nah, tapi setelah dipecah-pecah, tetap perlu dibikin satu eh, penampung gitu ya, satu project yang menampung modul-modul itu, yang menyatukan semua modul-modul komponen itu menjadi satu aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga ini juga ya bisa lebih menjelaskan ya, Mas Aryansyah. Oke, di sini di Slido nih Mas, ada yang nanya anonimus. Saya kurang paham bagian modular tadi. Semisal satu tim hanya mengerjakan fitur login. Ketika mengerjakan di lokal, apakah hanya muncul flow atau halaman login aja? Ya, oke, ya. Jadi yang terjadi seperti ini. Misalkan, jadi di Dana itu kan kita dibagi menjadi 5 tim besar gitu ya. Kan tadi saya sempat bilang kalau iOS itu ada sekitar 20-an orang. Nah, mereka ini dibagi menjadi dalam 5 tim. Nah, masing-masing tim ini mereka punya fitur sendiri nih. Nah, misalkan ada tim namanya wallet. Mereka ini yang punya fitur login. Dan mereka punya sebuah modul namanya login. Hmm. Terus eh, gimana mereka kerja sehari-hari? Biasanya di dalam modul login itu mereka bikin example app istilahnya. Jadi ada sebuah app dummy gitu ya, yang kosongan, yang hanya nge-import atau menggunakan modul login aja. Jadi ketika modul example app itu dijalankan, ya betul, yang muncul itu hanya flow atau halaman login aja. Jadi kayak cuman muncul halaman input PIN, terus input phone number, input PIN, input OTP, udah itu aja. Nah, nah, karena itu cuma example app. Nanti setelah misalkan nih mereka ngoding, bikin halaman baru dalam scope fitur login, mereka ngoding, terus mereka compile, cuman keluar
halaman login doang. Nah, setelah mereka yakin udah aman, barulah mereka integrasikan ke main app-nya, yang main Dana app itu. Nah, jadi nanti setelah terintegrasi, barulah di-compile di main app-nya. Kenapa example app ini penting? Karena masalah build time. Jadi karena Dana tadi code-nya udah sangat besar gitu ya. Kalau dia compile-nya itu di main app, itu waktu untuk compile-nya itu bisa belasan menit atau setengah jam gitu. Karena dia akan compile semua modul gitu kan, semua code base. Tapi kalau dia cuman uh, nge-compile-nya di sample app yang isinya cuman login doang, ya cepet karena ya cuman modul login doang yang ada di dalam situ. Jadi konsiderasi utama kita adalah masalah build time, karena mungkin kalau teman-teman yang udah kerja di code base yang sangat besar gitu ya, kalau kita nggak pecah dengan strategi modular kayak gini, kayak mungkin setengah dari hari developer itu cuma nungguin build time aja gitu. Tentu produktivitinya akan kurang kurang banget gitu kan, gitu kurang lebih. Oke, thank you Mas Ardi. Semoga jawab ya. Kalau belum ini tanya lagi aja, oke? Next nih di Dana untuk code iOS-nya pakai UI Kit atau Swift UI, Kak? Oke, ya. eh jadi di Dana mostly dari kita saat ini masih menggunakan UI Kit dan Swift gitu ya. Tapi ada beberapa fitur yang kita sudah menggunakan Swift UI, yaitu di fitur widget gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di iPhone itu coba add widget, ada tuh widgetnya Dana. Jadi muncul ada widget yang bisa kita taruh di home screen-nya iPhone gitu, home screen atau di apa namanya notification center gitu ya. Kita ada bikin button, ada bikin widget untuk eh, ngecek balance gitu. Jadi untuk ngecek balance Dana nggak perlu nih buka Dana app, tinggal lihat widgetnya aja. Nah, widget itu saat ini hanya bisa menggunakan Swift UI. Jadi di sanalah kita menggunakan Swift UI. Untuk main app kita, kenapa kita belum menggunakan Swift UI? Karena Dana iOS app itu targetnya masih ke iOS 11. Jadi iPhone yang masih menggunakan iOS 11 nih, misalkan iPhone 6. Nah, iPhone 6 kan udah jadul banget ya. Ayo, iPhone 6 kan udah jadul banget. Masih bisa pakai Dana gitu. Nah, dan masih banyak tuh user di iOS 11 yang 12 yang menggunakan Dana. Nah, sehingga kita belum bisa pakai Swift UI karena Swift UI itu hanya untuk aplikasi yang minimal target versionnya untuk iOS 13. Jadi ya nggak mungkin kan kita karena untuk menggunakan Swift UI kita bikin si iOS 11 dan 12 user ini nggak bisa pakai Dana lagi gitu. Jadi main main ini kita main concern kita selalu di customer gitu. Teknologi ini cuman tools. Kalau tools itu malah bikin customer kita nggak bisa pakai Dana, ya kita nggak akan pilih cara yang seperti itu. I see, oke. Berarti emang ada kebutuhannya juga ya, makanya eh yang nggak terpaku sama satu toolsnya aja. Oke, menarik. Nextnya, thank you ya, AAM. Semoga menjawab ya. Ini kayaknya AAM nih Ayla ya. Oke, nextnya nih ada di chat. Apakah dana SDK dapat dilakukan automated testing untuk menguji non-functionalnya layaknya automated API testing? Menarik, menarik. eh Ya, harusnya bisa Mas, bisa banget. Automated testing untuk call API-nya gitu ya. Saat ini belum kita lakukan karena kebetulan beberapa waktu terakhir teman-teman itu dana SDK ini belum ada pengembangan lebih lanjut karena kita lebih fokus belakangan ke dana main app-nya gitu ya. Tapi by konsep harusnya bisa karena dana SDK ini kan ya function yang bisa dipanggil gitu ya, dan bisa dibikin automated testingnya. Tapi untuk saat ini, yang teman-teman sudah bikin itu adalah unit testing. Jadi setiap fungsi yang ada di Dana SDK itu, di tiap modul-modulnya itu, sudah kita pasang unit test gitu. Kalau mungkin untuk teman-teman yang belum pernah dengar, unit test itu menguji kode gitu ya. Jadi setiap line of code itu diuji. Kalau dikasih input ini hasilnya seperti apa. Nah, jadi unit testing udah ada, next step-nya bisa juga kita integrasikan dengan automated testing layaknya automated API testing.
gitu. Oke, thank you Mas Ardi. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya guys ya. Dua pertanyaan terakhir dari Fauzi. Di Dana untuk back end pakai apa ya Kak? Ada framework tertentu? Ya, jadi di Dana itu kita menggunakan di backendnya, walaupun saya nggak di backend ya, tapi cukup tahu kalau di sana menggunakan bahasa Java untuk main app-nya gitu. Jadi uh, main backendnya Dana itu menggunakan Java, tapi juga ada service-service, kan Dana backendnya juga microservice gitu ya. Ada service-service yang di luar core core functionality Dana itu yang menggunakan bahasa lain seperti, setahu saya ada Go juga sih gitu, ataupun juga ada Node.js mungkin. Hmm. Tapi untuk core-nya itu menggunakan Java dan framework-nya itu uh, setahu saya namanya Sova, Sova framework. Tapi kayaknya sih bukan Sova yang ada di open source gitu ya. Jadi kita punya partner dan partner itu sudah memodifikasi Sova-nya itu untuk kebutuhan financial teknologi gitu. Jadi Sova yang udah dimodif-modif lah gitu, setahu saya ya. Oke, oke. Oke, Mas Fauzi menjawab ya Mas. Terakhir nih dari Junifar Hidayat. Apakah dengan SDK ini build satu untuk multi-platform Android, iOS, dan web gitu? Atau akan ada SDK yang berbeda-beda? Oke. Nah, sayangnya saat ini SDK itu kan eh, menyesuaikan dengan kode yang dipakai oleh merchant gitu ya. Nah, kan karena konsepnya SDK, jadi kita harus bikin yang cocok dengan kode dari merchant itu sendiri. Jadi masing-masing platform itu akan beda-beda. Android punya SDK, dana SDK sendiri, iOS punya dana SDK sendiri. Nah, web kita belum bikin gitu dana SDK JavaScript gitu ya, karena memang belum ada kebutuhannya. Jadi sekarang yang kita punya itu ada dana SDK di iOS dan ada dana SDK di Android. Oke, iOS dan Android aja ya. Mas Junifer, semoga menjawab ya. Nah, buat teman-teman yang pengen apa namanya, ya ini tadi Discord ya. Silakan join apa namanya buat teman-teman yang laptopnya nggak nge-lag atau handphonenya masih banyak memorinya dan punya Discord di handphone silakan ya. Apa namanya join komunitas kita di Discord. Oke, apalagi nih pesan-pesan yang harus gue sampaikan? Bentar ya, gue lihat dulu agendanya. Nggak ada, itu doang. Semua udah selesai. Thank you so much sekali lagi Mas Ardia. Semoga ini jadi pengalaman yang apa namanya refreshing lah ya Mas ya. Bisa sharing di komunitas gitu. Dan jangan kapok ya Mas ya. Siap, terima kasih juga sudah mengundang. Sama-sama Mas Ardi, happy to have you here. Teman-teman semua, terima kasih banyak buat waktunya hari ini gitu. Semoga sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman bisa belajar gitu ya. Jangan lupa connect sama Mas Ardi juga di LinkedIn kalau teman-teman mau tanya-tanya soal dana ataupun terkait yang materi hari ini gitu ya teman-teman. Pasti gue yakin Mas Ardi open kan? Open banget. Open lah. Orang tech kalau di komunitas paling paling seru lah pokoknya ya. Nggak pelit-pelit. Betul. Oke, guys, thank you so much. Sekali lagi, aku tutup untuk eventnya malam hari ini ya. Selamat beristirahat, teman-teman semua. Bye-bye.